Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum masuk ke materi nih teman-teman, lebih baik kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Katanya kalau semakin kenal semakin sayang nih. Oke, perkenalkan, nama saya Edviana Bidayati dari Program Studi Manajemen Angkatan SI 8. Nah, untuk pengalaman organisasi dan juga kepanitiaan bisa terlampir di CV saya ya teman-teman. Dan kalau semisal kalian membutuhkan saya atau pengen kenalan sama saya, di situ juga tertera Instagram dan juga ada nomor WhatsApp nih teman-teman. Oke, next. Sebelum masuk ke materi, ada rules yang harus kalian patuhi ya teman-teman. Yang pertama, kalian diperbolehkan untuk makan dan minum dan juga ngemil nih, supaya kalian bisa enjoy untuk nonton video ini. Selanjutnya kalian juga bisa duduk santai dan juga tiduran. Buat kalian yang biasanya lihat materi sama tiduran, ya udah nggak apa-apa nih, aku perbolehin buat video kali ini. Dan yang terakhir adalah fokus. Jadi walaupun kalian makan-makan, walaupun kalian tiduran, tapi kalian harus tetap fokus untuk nonton video ini. Oke, next. Nah, di sini ada saya mau menyampaikan salah satu materi dari LKMMTD, yaitu dasar-dasar organisasi. Nah, untuk pengertian organisasi sendiri menurut KBBI adalah kesatuan atau susunan dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pengertian lain, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, next. Ada kelengkapan organisasi, yaitu tujuan organisasi yang terdiri dari visi dan misi. Yang di sini bukan visi FOYA dan misi FOYA ya teman-teman. Jadi visi misi dari suatu organisasi. Dan yang kedua adalah landasan organisasi. Nah, di sini terdiri dari peraturan, dasar, dan struktur organisasi. Dan yang ketiga adalah budaya organisasi yang terdiri dari meyakini nilai yang sama dari suatu organisasi. Oke, selanjutnya ada tujuan organisasi nih untuk dari yang pertama tadi, yaitu tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi ada 3 step nih teman-teman. Yang pertama adalah niat. Jadi waktu kalian itu masuk dalam suatu organisasi, alangkah lebih baiknya kalian itu benar-benar niat terlebih dahulu. Jangan sampai kalian itu masuk organisasi itu karena permintaan dari orang lain atau paksaan, atau mungkin kalian cuma pengen coba-coba nih. Masuk organisasi itu kayak gimana sih? Aku mau coba-coba tuh kayak gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian tuh harus benar-benar niat dalam hati kalau kalian tuh pengen masuk organisasi. Nah, yang kedua, setelah kalian masuk organisasi, harusnya kalian itu berkomitmen penuh. Jadi jangan sampai kalau waktu udah masuk organisasi nih, kalian cuma pasif. Ada acara, ada event, kalian cuma numpang nama, terus sama sekali nggak berkontribusi. Dan yang terakhir, untuk mencapai itu semua, perlu adanya tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan dari organisasi, perlunya kalian itu aktif, andil, benar-benar berkomitmen penuh terhadap organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan dari organisasi tersebut. Oke, selanjutnya ada landasan organisasi nih teman-teman. Nah, untuk landasan sendiri ada 4 landasan organisasi di sini. Ada ADART atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga, di sini yang dimaksud adalah peraturan yang ada dalam suatu organisasi. Jadi kalau kita dalam suatu organisasi nih, pastinya ada aturannya teman-teman. Jadi nggak asal kita kayak melakukan organisasi tapi tidak ada aturan. Jadi semisal kalian melanggar, mungkin yang pertama ada peringatan terlebih dahulu, baru nanti ada teguran, dan juga ada konsekuensi yang harus kalian terima apabila melanggar suatu peraturan. Dan yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Dan di sini struktur organisasi yang dimaksud adalah terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, divisi-divisi. Jadi seperti itu teman. Jadi nggak hanya kayak suatu organisasi tapi nggak kompleks, nggak ada susunan nggak ada susunan organisasinya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah GBHK atau Garis Besar Haluan Kerja. Nah, di sini biasanya kalau anak-anak aktif tuh nyebutnya proker nih teman-teman. Jadi acuan kerja yang akan dilaksanakan untuk kedepannya dalam periode kepengurusan dari suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah pembagian tugas. Nah, dari struktur organisasi tadi seperti bendahara, sekretaris itu ada pembagian tugasnya sendiri.
Jadi semisal kalau sekretaris nih buat proposal, terus nanti mencatat-catat aktivitas selama kepengurusan, dan kalau bendahara sendiri biasanya bagi kalian yang biasanya minta kas nih, minta kas harian, minta kas bulanan seperti itu. Atau biasanya juga tugasnya adalah membuat LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya adalah budaya organisasi. Nah, untuk pengertian budaya organisasi menurut KBBI adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab, maju, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk diubah. Untuk yang kedua adalah pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau menyelidiki bahasa lain. Nah, untuk pengertian lain, budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersaing ini adalah sekumpulan karakter yang kuncinya dijunjung tinggi oleh organisasi. Jadi maksudnya di sini gini teman-teman. Jadi semisal kalau kita kan beda-beda organisasi seperti halnya UKM PSHT dan juga UKM Siloteater. Nah, di sini beda banget di mana budaya organisasinya dalam UKM PSHT adalah pencaksilat atau bela diri. Sedangkan di UKM Siloteater ini lebih fokus ke teater, teman-teman. Jadi, budaya organisasi atau kebiasaan dari orang-orang di suatu organisasi itu berbeda-beda. Sama halnya dengan LDK nih. LDK UISI itu biasanya lebih ke rohanian, jadi lebih ke rohani-rohani seperti itu teman-teman. Oke, ini mungkin materi terakhir dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terima kasih banget buat teman-teman yang udah memperhatikan materi saya pada kali ini. Oke, saya Evena Pridayanti pamit undur diri. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.